Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Macimplo. Kita akan belajar matematika bersama-sama dengan materi yang berbeda di video kali ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Baik, materi kali ini kita akan membahas soal cerita atau penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan, ya. Ternyata fungsi kuadrat juga bisa digunakan dalam kehidupan. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat langsung ke whiteboard, ya. Ini sudah ada fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini ceritanya dia menggambarkan sebuah lintasan peluru. Jadi lintasan sebuah benda itu, misalkan kita lewat nih. Nah, jalur yang kita lewati itu ibaratnya istilahnya lintasan lah, gitu ya. Nah, lintasan sebuah benda itu bisa digambarkan dengan fungsi kuadrat. Ya, tentunya kalau fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari berarti bentuknya lintasannya parabola, gitu ya, setengah lingkaran. Nah, misalkan ada sebuah peluru ditembakkan ke atas, ya, kemudian lintasannya membentuk fungsi kuadrat ini. Nah, kalau kita lihat fungsi kuadratnya, ini kan yang nempel di T. Nah, biasanya kita pakai X, tapi kita ubah jadi huruf lain juga nggak apa-apa, ya, variabelnya. Nah, kita pakai T karena T ini menggambarkan waktu. Nanti hubungannya sama waktu yang ditempuh oleh peluru tersebut selama melintas, ya. Nah, kalau kita lihat berarti kan A-nya itu -10 karena A itu yang menempel di T kuadrat, ya. A-nya -10, kemudian B-nya 200. C-nya ada nggak? C-nya 0, ya, karena di sini tidak ada C-nya. Nah, kalau A-nya min, kita kan sudah tahu di video sebelumnya, ya. Kalau A-nya min berarti bentuk fungsi kuadratnya itu tertutup. Jadi seperti ini, ya. Nah, jadi lintasan pelurunya itu dia bergerak dari sini ke sini, nah, jatuh gitu. Nah, ya. Kemudian selama melintas dia menempuh waktu tertentu. Ya, waktunya berapa itu dilambangkan dengan T. Nah, HT ini, H itu ketinggian, ya, lambang dari ketinggian. Jadi yang akan kita cari dari soal ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik yang paling tinggi. Nah, titik yang paling tinggi kan di sini, ya. Nah, artinya titik yang paling tinggi ini, misalkan ini, nah, ini sama saja H maksimum atau ketinggian maksimum. Artinya kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat ini. Nah, cara mencari nilai maksimum kan kita sudah pelajari, ya. Nah, sekarang kita terapkan di soal cerita ini. Berarti kita cari nilai maksimumnya. Sebelum kita mencari nilai maksimum, pertama kan kita mencari yang namanya sumbu simetri, kan? Sumbu simetri kita cari rumusnya min B per 2A. Nah, B-nya kita lihat 200. 2 kali min A berarti min 10. 200 ini bisa coret, min dibagi min coret. Berarti tinggal 100 dibagi 10, kan? Berarti SS-nya 10, atau SS ini kan melambangkan X-nya, ya. X-nya 10, tapi karena di sini variabelnya ditulis dalam bentuk T, berarti ini sama saja T-nya yang 10. Nah, artinya gimana kalau kita dapat T-nya 10? Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dari sini ke sini, nah, ini butuh waktu selama T-nya berapa? 10. Jadi T10 itu dari sini ke sini. Kalau ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bawah, ya, berarti kan dari sini ke sini aja 10, berarti dari sini ke sini juga 10 lagi. Totalnya 20. Kalau yang ditanya titik akhirnya di sini pas dia jatuh lagi ke bawah. Tapi kalau sampai titik maksimum berarti cuma sampai sini. T-nya adalah 10. Nah, kalau kita sudah tahu T-nya 10, maka kita bisa cari juga di posisi 10 ini dia mencapai titik ketinggian maksimum. Nah, berapa ketinggian maksimumnya?
Berarti ketinggian maksimum bisa kita cari dengan mengembalikan T-nya ke soal, ke fungsi aslinya. Berarti kan soalnya HT 200T min 10T kuadrat. Nah, T-nya itu tadi 10 kita dapat. Berarti 200 dikali 10, T-nya berubah semua jadi 10. Salam. Ada tamu di belakang tuh, nggak apa-apa. 200 kali 10, 2000 ya. Ya, kalau ngajar nggak apa-apa, suka ada yang lain. 10 kali 100. Ya, mungkin seru juga nanti kapan-kapan kita bikin di video kita datengin tamu ya, narasumber gitu, siapa kayak teman kita atau guru yang lain ya. Seru juga kayaknya. 10 kali 100 1000. 200 kurangi 1000 berarti 1000. Nah, tergantung nanti satuannya di soal itu, satuannya apa. Kalau dalam soal dalam meter, satuannya berarti ini 1000 meter misal ya, tergantung soalnya. Nah, kalau memang 1000 meter, kalau kita ubah lagi jadi kilometer, bisa tinggal dibagi 1000 ya, 1 kilometer. Nah, jadi dari gambaran pengerjaan soal ini kita bisa tahu bahwa kalau lintasan peluru itu digambarkan dengan fungsi HT sama dengan 200T min 10T kuadrat, dia akan mencapai titik maksimum dalam waktu 10 detik, dan titik maksimum itu ketinggiannya adalah 1000 meter, misalkan satuannya meter atau 1 kilometer. Nah, jadi seperti itu penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan ya. Mungkin tidak sering kita gunakan seperti ini, tapi pada kejadian-kejadian tertentu ini bisa kita pakai untuk menentukan apa yang ditanyakan dari permasalahan itu. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.